Oke. Ini bajunya murah, beli di pasar. Oke. Anwar, coba dong outfitnya kali ini. Outfitnya hari ini ya bisa dibilang cukup sederhana ya. Sepatu, apa harganya? Iya boleh. Sepatu harganya 17 juta. Iya kan? Ini celana harga 3,5, 300.500. Berapa? 350.000. Ini kaos harganya 99.000. Ini baju harganya 99.000. Tau gak sih di pasar, beli di pasar-pasar kaget, tau kan suka ada tuh pasar kaget di pinggir jalan. Yang orang dagang-dagang baju gitu tau kan, yang tempat mainan kami diputer. Saya lihat tuh di pinggir jalan pas mau berangkat, pulang kerja. Itu apaan ya, baju warna-warni gitu. Pas aku lihat lah, lucu, cuman dipakainya panas. Terus sama apa, ada gelang. Gelangnya tau berapa ini? Gelangnya 10 juta. Cuma begini doang, aku diomelin sama mama aku nih. Jadi waktu itu ini lupa. Gara-garanya Anwar mandi. Anwar tau di kamar mandi tuh, di pinggir-pinggiran kamar mandi. Terus pas Anwar mau berangkat kerja, gelang gua kemana gitu ya? Terus pas aku cari tahu, mana gelang gak? Gua buang kata mama aku gitu. Lah mama gak tahu itu harganya berapa, 10 juta. Mama aku ngomel-ngomel. Lagi siapa suruh? Beli gelang cuma tali 10 juta. Katanya mending lu beli emas bisa dijual. Nah emang spesialnya apa sih kak? Spesialnya karena brand kan, brand Ono kan. Jadi tuh di bantalnya begini tuh ada gambar gemboknya. Hah? Ini beli lagi? Nggak beli lagi, gue udah kurang tempat sampah. Lah kita kerja sampai kedekeran, coba bayangin. Dari pagi sampai ke malam sampai keringetan, beli 10 juta beli gelang, dibuang. Saya cariin tempat sampah sampai korek-korek. Terus udah deh sama ini, beli sih make up. Ini kacamata. Kalung mutiara tuh. Oh ini kalung dikasih sama orang Samarinda. Makasih Bu Haji Samarinda, dulu pasti namanya itu siapa ya? Off air di sono dibilang suruh pilih kalung-kalung, katanya ini mahal katanya. Sama ini kacamata harganya 80.000. Tapi orang liatnya keren aja gitu ya. Padahal mah murah. Tapi kamu tipe yang kayak harus senada gak sih? Apa ya? Kalau pakai apa? Kalau lagi mau pergi baju-baju harus senada gitu. Lihat ya sayang. Yuk. Kalau Anwar tipikalnya apa aja yang ada di lemari. Tapi Anwar salah satu orang suka mix and match ya Pak? Mix and match. Jadi barang-barang, misalnya baju pakai apa, celana pakai apa, sepatunya apa, itu Anwar tipikal orang yang suka mengisi match gitu Pak. Bahasa Indonesia apa sih namanya? Padu-padan. Ya, mempadu-padankan baju misalnya. Ini pakai baju ini ya, celananya ini ya gitu. Nanti dengan ini gitu. Jadi aku kalau belanja tuh suka belanja kayak sebulan sekali. Jadi bawa koper belanjanya. Jadi bajunya Anwar lihat tuh tempat-tempatnya mana yang ada diskon Anwar samperin gitu. Pasti sebulan sekali tapi. Pasti sebulan sekali pasti Anwar budgetin. Misalnya kayak beli baju 25 juta. Apa beli 15 juta tergantung gitu. Karena kan Anwar kan tiap hari kerja. Baju udah ganti, syuting ya kan. Terus makanya kita ganti baju, artinya agak model Ahmad gitu. Yang penting bajunya nyaman di badan, sesuai dengan karakteristik Anwar, harganya nggak terlalu mahal, dan juga apalagi kalau TV kan nggak boleh pakai warna-warna gelap kan, warna kayak hijau apa itu, hijau kelabu nggak boleh, hitam nggak boleh, putih nggak boleh, jadi bener-bener warna yang colorful gitu. Nah tapi kamu tuh tipe yang kayak harus mahal atau yang penting enak aja sih? Kalau Anwar tipikal orang yang enak aja. Kadang kita perlu memberikan penghargaan diri buat tubuh kita kan. Misalnya kalau ada duitnya beli yang mahal nggak apa-apa gitu, jangan ngutang. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah beli aja yang murah-murah. Mesti ibarat kata, karena kan kalau di TV itu kan sekali pakai. Kayak misalnya nih sekarang syuting ini kan. Kalau misalnya besok pagi pakai kan orang bilang lah kagak ganti tuh acara sore katanya gitu kan. Paling nih baju aku simpan dulu sampai sebulan di dalam lemari ya kan. Nanti kita padu-padanin lagi sama tanah yang lain gitu. Jadi kalau misalnya baju nanti Anda bilang kalau misalnya pakai baju yang mahal, sayang, cuman pakai sekali di TV gitu kan. Terus soalnya wah nggak gonta-ganti walaupun itu mahal ya baju 25 juta atau berapa juta kayak gitu. Yang penting bajunya nyaman di badan dan terlihat menarik. Karena orang akan melihat kita dari apa yang kita lihat. Ini casing, ini model kita. Masa ibarat kata masa artis papan atas pakai bajunya pakai inian spanduk pecel lele gitu kan. Baju-baju yang borek-borek gitu. Jadi ibarat kata ini adalah apa ya, ini jualan kita gitu. Tapi kamu sayang gak sih sampai keluarin 15 juta, 20 juta buat baju gitu? Nggak sayang, karena itu salah satu bentuk penghargaan diri. Reward ya? Self-reward. Self-reward, iya itu self-reward. Bahasa Indonesia apa? Penghargaan. Itu salah satu bentuk penghargaan kita. Kita udah capek kerja, kita udah memberikan hiburan buat masyarakat, masa kita nggak menghibur. Salah satunya hiburannya yang tadi, belanja. Tapi ingat, jangan sampai tekor. Honor kita misalnya 5 juta, beli baju 20 juta. Terus 15 juta itu dari siapa yang ngutang? Kan sana banyak tuh. Gesek-gesek kartu kredit, play letter ya? Iya pay letter. Kalau nggak pakai barang-barang yang kita bayar tapi kita ntar bayarnya lagi, ntar puyeng lu. Gede gengsi tapi kita puyeng, wah besok bagaimana? Tiba-tiba nggak ada kerjaan kan susah. Jadi ibarat kata pakai aja apa yang nyaman, yang kalau murah-murah
tapi nggak murahan gitu di badan. Maksudnya yang sepantasnya dengan adat kita lah gitu, kayak setelan tanah panjang, kaos, kemeja gitu. Tapi kan tadi kau bilang self reward, penghargaan diri sendiri itu kan dari buat baju kamu, tapi itu Iya. maksud juga gak sih kayak healing atau kayak mau liburan? Bener banget. Salah satunya, entar gue kesel permen. Masukkan permen. Jadi salah satunya tadi self reward buat Anwar pribadi. Kalau Anwar ya kan maksudnya orang-orang punya self rewardnya beda-beda sesuai dengan kemampuannya juga gitu kan. Kalau Anwar salah satunya adalah dengan tadi baju. Misalnya Anwar kalkulasi ini. Wah, Anwar udah kerja selama 2 bulan. Misalnya 2 bulan, ini misalnya 2 bulan dapat 30 juta misalnya. Beli emas nih misalnya 5 juta gitu kan. Ada kesenangan batin kan, kayak iya aku suka emas nih. Atau mungkin teman-teman suka baju nih, atau suka jalan-jalan. Nah Anwar selain beli-beli barang-barang yang Anwar pakai, itu salah satunya adalah healing. Nah besok aku mau jalan-jalan nih sama Boyen. Karena kan kita harus kerja nih, terus kayak kita ngapain ya, aku bilang gini. Aku ngasih prinsip sama Boyen, Kak Boyen, kita itu kan menghibur orang banyak nih. Masyarakat Indonesia bener nggak? Kita melawak, kita melucu, kan untuk menghibur orang banyak. Tapi kalau misalnya kita nggak terhibur, kita batin. Makanya banyak tiba-tiba maaf nih teman-teman artis atau siapapun itu contohnya tiba-tiba maaf misalnya kayak apa tuh misalnya bunuh diri, bundir maaf ya. Seperti itu. Karena mungkin dia nggak terhibur, dia batin sama dirinya sendiri. Gitu aku bilang, kita ngapain kerja capek-capek dari pagi, siang dan malam, tapi kita nggak terhibur. Kita hanya mementingkan masyarakat Indonesia misalnya, mementingkan keluarga, kan otomatis kalau nyari duit buat siapa? Nafkah keluarga kan. Tapi jangan sampai kita juga ternafkahi kebahagiaan kita. Jalan-jalan deh, udah suka-suka jalan-jalan mau kemana ke, sebulan sekali boleh. Itu kan buat umur panjang juga, buat kefreshan juga, buat nambah wisata, apa namanya? Kelotak tuh apa namanya? Wawasan otak kita gitu. Jadi ada tahu misalnya kita pergi ke Jogja, pergi kemana, duit lebih pergi ke luar negeri gitu. Karena kan kalau di Anwar di Islam juga kan diajarin kan, silahkanlah kalian pergi merantau kemana-mana untuk mendapatkan pengetahuan gitu. Nah, besok mau kemana sama Kak Boyan? Besok aku mau ke Bali. Ini kan secret ya. Nggak apa deh. Tadinya aku mau diem-diem aja. Aku bilang gini, Kak Boyan kita nggak ini ya, nggak posting-posting. Kak Boyan kita nggak ini ya gitu. Terus ya udah. Besok ada apa sih? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 4 hari. Sampai Selasa deh. 5 hari. Udah ada rencana belum sih pengen mau kemana? Udah. Gitu? Aku bilang sama bosen. Boyan dia udah bikin itu kan itinerary-nya. Boyan udah bikin. War, nanti kita berangkat pesawat jam 7 ya. Nanti di pesawat kita naik apa. Dia udah pesen tiketnya semua nih, udah rapi. Nah Anwar tinggal yang hubungin mobil. Kan kebetulan teman Anwar ada pengusaha penyewaan mobil di Bali kan. Aku bilang, kok aku mau ke Bali, iya naik mobil mewah aja. Pakai aja, bilang ini gimana bayar enggak? Katanya nggak usah, kita posting aja sama story. Aku bilang kayak gitu. Cuman hari H nggak mau posting ya, pulangnya aja. Karena kan aku bener-bener kalau Anwar, kalau jalan-jalan nggak pernah posting. Makanya orang bilang, lu nggak pernah jalan-jalan. Karena apa ya, aku hanya mau memberikan ego buat diri aku, bukan orang banyak, bukan buat story tontonan gitu kan. Jadi senang-senang aja gitu, tanpa handphone. Nah besok berarti berdua aja tuh sama Kak Boyan? Berdua aja deh. Kita ntar malam-malam mau ke klub, beach club gitu. Terus tiba-tiba mau ke Dolphin ya, yang laut sebelah sana itu yang jauh ya, Ayana apa tah namanya itu. Kayak gitu. Tapi itu pasti kayak emang udah sebulan tuh sekali gitu kalau mau liburan gitu. Kalau Anwar pasti sebulan sekali. Entah itu misalnya cuma staycation di hotel ya, tapi hotelnya hotel daerah, misalnya hotel yang ada di Boyolali, hotel yang ada di Bandung. Jadi aku demen tuh datang-datang ke rumah warga, makan-makan kayak gitu. Kalau misalnya kayak kemarin kan lebaran udah tuh, lebaran bareng sama keluarga. Terusnya kalau lebaran sekolah, ponakan-ponakan Anwar ajak jalan-jalan gitu. Terus kemarinnya lagi, Anwarnya kerja, Anwar kasih duit aja. Ini duitnya, pada jalan-jalan deh, Mama Anwar, Bapak Anwar, ponakan-ponakan. Karena apa ya? Ya kita harus menyenangkan diri kita sendiri. Salah satunya dengan berwisata, melihat-lihat sesuatu yang indah, lihat sesuatu yang belum kita jangkau gitu. Yang penting apa ya? Balik lagi, tidak memaksakan. Maksudnya yang penting ada duitnya, ada waktunya, sama ada wisata yang kita kunjungin gitu. Nah Kak, soal menyenangkan diri nih, keluarga nanyain gak sih Kak, kayak kapan nih Anwar? Kawin. Ya itu nanya lagi kemarin, apalagi pas lebaran kemarin, sumpah. Itu bener-bener ya, lebaran kemarin itu adalah momen dimana kalau Anwar pribadi nggak pernah mau nanya-nanya ke orang. Karena Anwar bilang kebahagiaan orang tuh beda-beda. Tapi orang-orang tuh nanya Anwar pas lebaran, tiba-tiba salaman dia. Kan rumah Anwar kan jadi ini ya, jadi pusat, apa namanya itu tempat orang datang kan, apa namanya? Open house. Terus salam-salaman gitu kan. Tapi ibu ada aja kayak selain nanya THR mana gitu, bang THR lu karyawan lu gituin kan. Jodohnya mana? Kita kan kesel ya, ternyata ditanya gitu tuh ada apa ya? Ada rasa kayak kenapa sih nanya jodoh? Padahal nggak mau marah, tapi aku pikir kayak iya doain aja ntar. Kalau nggak Sabtu Minggu, orang bilang jadi persiapan yang terbaik. Aku lagi memantaskan diri kayak gitu. Jadi makanya belajar buat Anwar.
nggak menanyakan hal sensitif sama orang lain. Maaf ya, maaf ini mah buat edukasi for Anwar aja. Misalnya nggak menanyakan ke orang yang, kapan punya anak? Itu nggak boleh. Kok badannya gendutan, kok kurusan, itu nggak boleh. Kapan kapan nikah? Kan nggak mungkin juga, ibu kapan nyusul ke Rahmatullah? Kan nggak mungkin ya, ibarat kata gitu kan. Jadi itu apa ya, Anwar ditanya begitu agak sebel, makanya Anwar tidak menanyakan orang lain supaya orang lain nggak sebel gitu. Kok hitam sekarang mukanya, bisa berjemur gua gitu, kayak rengginang. Kan kadang sebel ya, orang-orang tuh kadang perlu edukasi gitu, nggak semuanya dibercandain gitu. Ini Kak, ngeliat mantan nih, udah bahagia. Udah nikah, iya bahagia di Bella. Aku hanya mendoakan aja buat Bella di sana, ya kan. Aku sempat, itu sedih banget, ada fotonya nih. Jadi Bella tuh kemarin waktu dia mau nikah, kita sempat kayak ketemu. Anwar gitu, bukan Anwar, manggil masih Bey, ya kan. Bey, gue bilang, ngapain lu udah punya laki panggil bye aja. Enggak, kita main yuk, dia bilangnya mau main. So aku bilang, ya aku lagi di Cibubur nih, di rumah mama aku bilang kayak gitu kan. Terus Bella langsung bilang kayak gini, iya aku mau ketemu nih. Dan aku temuin lah, dia nyamperin, mau aku bilang ke Cibubur. Ternyata dia mau izin, besok aku mau nikah ya. Dia nanya, kalau aku undang datang nggak? Enggak. Karena aku nggak mau sedih. Ya kan? Karena kan kita putus baik-baik. Nih berkata maksudnya bukan putus maaf ya, bukan putus yang dipaksakan. Kayak misalnya udah selingkuh, atau dia gimana, rasa sayangnya udah bosan gitu. Ini enggak. Terus besok kamu datang nggak? Aku bilang, maaf ya aku nggak bisa datang. Karena kenapa? Aku bilang, karena aku kerja. Padahal bukan kerja. Karena aku takut nanti aku tiba-tiba nangis. Kan nangis sedih banget ya. Mantan gue nikah gitu. Apalagi kan Bella sekarang menikah dengan ya pilihannya dia. Aku bilang sama Bella, Bel kamu harus serius ya sama laki-laki pilihan kamu. Kamu harus jadi yang lebih baik lagi. Turutin apa kata suami kamu. Sampai aku tanya, udah boleh syuting-syuting belum? Kata Kang, hati-hati ya. Itu kata Bella gini, kamu udah boleh syuting-syuting nggak? Terus Bella bilang gini, ya boleh, cuman waktunya nggak kayak pas lagi masih gadis. Dia bilang gitu, karena ada keluarga, ya udah turutin aja. Apalagi kan lakinya kan maaf ya, alhamdulillah kaya gitu kan. Apa yang lu pinta silahkan gitu. Jadi minder gak sih? Apa aku? Sempet. Oh iya bener juga ya, aku minder dikit sih kayak, aja udah nikah lagi, terus gue sama siapa? Aku suka kayak gitu, tapi ya balik lagi ya. Sekarang aku lebih banyak berdoa yang kayak, ya Allah, aku lagi memantaskan diri, aku bilang kayak gitu. Karena balik lagi ya, jodoh itu kan cerminan diri, ya gak sih? Katanya, kita bakal mendapatkan jodoh sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan karakteristik kita. Ya kadang karakteristik aku aja masih kayak bocah. Karakteristik aku aja masih yang ibarat kata masih suka ngayap-ngayap. Ya kalau misalnya unik kan nggak mungkin aku kayak begitu lagi gitu sih. Lebih kayak ya Allah mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, entah itu kapan pasti lagi dipersiapkan. Kan nggak mungkin masa orang-orang dikasih jadi laki-laki apa namanya itu kalau cewek-cewek kan maaf perawan tua. Kalau laki-laki apaan? Laki-laki tua kan nggak mungkin kan laki-laki tua tanpa jodoh gitu. Jadi kayak lebih banyak berdoa, lebih banyak overthinking. Sekarang suka ngeliat postingan-postingan orang teman-teman artis sudah sama istri sama suami sama anaknya, aku suka ya gue kapan ya gitu. Usahanya seperti apa? Hah? Usahanya. Ini siapa ya aku tiba-tiba dari sini? Kalau usahanya sekarang banyak banget, aku nggak tahu apakah ini memang aku nggak laku apa gimana ya. Nah ujung jalik maksudnya apakah aku belum dapat, tapi banyak orang-orang teman-teman aku, bahkan tadi teman aku tuh teman SMA apa kuliah gitu, hey bro lagi nyari jodoh nggak? Bilang buset. Langsung begitu bilang, nyari nih emang kenapa ya? Aku gituin kan. Ya nih ada nih ponakan gue perawat, kata itu di rumah sakit. Coba lihatlah Instagramnya, dia nyuruh gitu. Ini namanya ini, aku spill dulu kan. Kan kita lihat dulu ibarat kata jangan kayak kucing beli karung kan. Karung beli kacung, karung beli kucing. Gimana? Kucing beli di karung. Jadi aku lihat dulu. Iya beli karung dalam kucing. Beli kucing dalam karung. Aku lihat dulu kan. Oh iya gitu. Cuman kan balik lagi ya. Kalau kita dijodohin orang, kesannya kayak kok gue kayak nggak bisa nyari gitu. Sekarang tuh aku lagi lihat dulu ya bilang ya Allah ini kemarin kenalan sama orang, nih dicecehin sama orang kan, Cece Anwar Cece sama ini, aku baper kan kayak Cile kan kepikiran kan, pas aku tanya IG-nya lah udah punya anak. Terus di pesawat kemarin aku habis dari daerah Madiun, terus tiba-tiba aku duduk pesawat nih, curut ya kan, ada cewek cakep banget masya Allah tabarakallah, cakep berkerudung, aku lihatnya modelannya kayak selebgram berhijab gitu, hijaber gitu kan, set. Aku tidur nih, tapi gak bisa tidur, tapi aku kayak, kan dia duduk di tengah kan, dia sebelah kanan dia. Cewek siapa, aku gitu dong matanya kan, set. Terus tiba-tiba gini, Kanwar ya kata gitu, ya Allah dia kenal gue gitu kan. Dari mana kak? Dari Madiun, habis apa off air gitu kan. Terus aku tanya, kamu dari mana? Aku habis dari luar kota nih, kuliah di Bandung. Katanya dia pulang pergi gitu kan, S2. Kataku, ya Allah masya Allah pendidikannya oke, orangnya cakep. Terus tiba-tiba dia bilang gini, kak aku duluan ya, dia turun kan. Jadi aku nungguin koper dulu di atas. Terus tiba-tiba gini, jangan lupa ya ntar itu DM aku bilang kayak gitu. Dia DM lah, hai kak, ini aku yang sebelah kakak. Pas aku lihat lah,
udah punya laki punya anak. Terus gue kayak, ya Allah bagaimana ceritanya ini, bang sehat, lihat ya. Terus kayak gitulah, udah punya anak, punya laki, ya Allah tinggal apa lah gitu. Tapi nggak aku adenin lagi, tetap DM-nya nggak aku baca. Tapi tipe kamu sendiri gimana sih? Kalau tipe aku sekarang tuh aku lagi suka sama cewek-cewek yang bener-bener berhijab gitu ya. Terusnya dia juga cantik pastilah. Namanya kan lihat di luarnya kan. Terusnya ya sesuai dengan Anwar gitu. Dan aku udah mikir, aku tuh udah gini tau, udah kayak mempunyai apa namanya tuh. Kalau udah punya rencana tuh apa namanya? Planning. Aku udah punya planning. Kalau misalnya nanti aku dapet istri, aku kerja, istri aku jangan ngorek-ngorek. Jangan ngoprek-ngoprek kerjaan aku. Jadi lu silakan dengan kehidupan lu gitu. Lu mau silakan mau kerja, mau apa. Tapi nanti waktu momen kita berdua ya berdua. Karena aku pengen ya mandiri juga gitu, nggak mau yang ibarat kata kokang-kokang gitu. Nggak boleh gini ya, nggak boleh gini ya gitu. Lebih pengen kayak gitu. Ntar usaha butik muslimah kayak gitu. Insya Allah. Tapi sejauh ini orang tua ada jodoh-jodohin nggak sih? Orang tua sih nggak ada, dia cuma ngomong doang. Ini punya anak. No, si Waijah punya anak namanya Yana kata gitu. Lu ngomong sama dia, ya orang punya pacar. Terus mamaku bilang, lah kan dia baru punya pacar. Belum punya suami, kalau pacaran mau apa lu deketin aja, nggak mau ah. Dia bilang kayak gitu kan. Terus kemarin lebaran datang tuh si Yana itu kan, Waijah. Terus tiba-tiba Waijah ngomong begini sama aku. Cie, baju putih-putih lah. Iya bener putih-putih ya. Terus orang pada ngomongin, Cie Pak Haji Bu Haji ya. Kita kepengen orang yang cakep juga kan. Tetangga rumah, sono no. Nyampe berapa ya? 15 meter kali ya. Jadi berkata kalau besanan kan timbang ketempongan doang. Gitu, harapannya pengen. Cuman ya balik lagi deh. Segala sesuatu yang dipaksakan pasti nggak baik juga kan gitu. Apa namanya kalau misalnya kita nggak pacaran istiqomah? Bukan apa? Tarup. Pengennya gitu, tarup tapi cakep gitu. Nggak mau dari entertain? Nggak. Kenapa? Cukup ya? Aku nggak mau di entertain karena ya balik lagi ya kan. Kadang banyak orang yang nggak menerima dengan pekerjaan kita, ya kan. Takutnya juga ya kita tahu lah dunia entertain seperti apa gitu kan. Ini panggung sandiwara. Aku pengen bener-bener yang cinta dan sayang apa adanya, nggak mau ada embel-embel apa, dia kan terkenal, dia kan begini, dia kan begitu, dia kan begitu. Ya nggak, memang nggak semuanya seperti itu, cuman kan yang ditakutkan dan dikhawatirkan gitu. Aku pengen misalnya cewek-cewek Sukabumi, udah lu Sukabumi aja, ntar lu gue bikinin kontrakan deh 2 pintu, tapi gue ntar pulangnya sebulan sekali, ntar gue kasih emas deh, misalnya sebulan 10 gram gitu, depannya dagang pop es. Jadi aku kerja dengan kesibukan aku, ya dia kerja dengan kesibukannya dia. Biar kan cewek kesianan, takutnya malah pusing. Apa gitu. sih yang dipengenin ketika punya pasangan tuh pengen apa sih? Pengen bahagia lah, pengen bahagia. Apalagi sekarang aku pulang capek kan kerja nih. Pengen di rumah tuh, kalau di rumah aku sendiri. Aku ngomong sendiri tahu di rumah kayak misalnya nih aku pulang, Assalamualaikum papa pulang. Ngayal gitu ya? Itu gejala gila bukan ya mudah-mudahan ya. Jadi pengen bener, aku tuh suka kayak gitu menghibur diri sendiri. Aku yang gitu, tok Assalamualaikum papa pulang. Terus aku duduk di ruang tamu kayak, iya tadi papa capek banget kerja begini-begini. Mama gimana? Terus ulang asal aja Manur jangan gila. Jadi lebih kayak mungkin itu latihan kali ya. Gladi kotor jadi seorang suami. Kayak gitu. Segitu pengennya. Terus tiba-tiba di dapur aku lagi masak kan. Aku suka masaknya di wastafel misalnya. Di apa kitchen gitu ada wastafel. Tiba-tiba di belakang ada gini. Oh iya, papa lagi masak omelet loh, mama mau. Gitu. Tapi kayak ya udahlah ya. Duh, hah? Ya nyawa tuh kuntilanak kali. Yo, mau makan apa? Gua kabur. Gitu sih. Aku ada di level yang seperti itu. Mudah-mudahan ini bukan gila ya. Bukan gila sih. Lebih apa? Lebih kayak menghibur diri. Karena kalau lihat kan teman-teman aku kayak gitu. Kumpul. Tiba-tiba teman-teman aku telepon. Telepon siapa? Telepon bini gue suruh pulang gitu. Tadi bini lu ngomong apa? Katanya jangan kelayapan gitu. Lu nggak telepon, dia telepon sama siapa? Emak gua. Kesepian kan? Kesepian, bener. Kesepian. Ada satu momen yang kayak aku tuh sepi di rumah tuh tiba-tiba ya udah sampai kamar kerja kayak gini nih ntar paling ibadah sholat doang kan. Habis sholat kelar ya paling aku nonton itu film, baca buku, kayak sepi aja gitu. Karena teman-teman kan hampir semuanya yang sosial udah nikah semuanya kan. Feli, Dede, Mumu udah punya anak. Feli udah sibuk dengan suami dengan anaknya. Kiki biasanya aku suka, Ki kita dugem yuk, Ki main di sini yuk. Lah dia udah sama lakinya udah kagak boleh. Ya kan apalagi bekas mana sakit kan. Udah nggak boleh. Siapa lagi? Desi yang ngapak itu udah kawin. Sekarang dia lagi hamil. Coba mau main sama siapa lagi? Paling main sama bocah-bocah, teman-teman selebgram, teman-teman tiktokers. Mereka kan usia di bawah Anwar ya. Memang di usia mereka tuh lagi sebenarnya yang kayak joget. Lah kalau aku main sama dia lah kagak dewasa gitu. Tapi kan Nur sendiri pernah ada di momen nangis gak sih? Kalau nangis sih nggak pernah. Paling aku cuma baper ngelihat itu. Aku suka nonton film romantis Thailand. Sama cowok tuh kayak, oh my god, dia di kamar apa terusnya nonton apa Korea yang suami istri. Aku suka kayak baper sendiri, ntar nangis, ntar ketawa sendiri. Ya enak kali punya suami istri di dalam rumah tangga gitu.
Ada rencana nggak pengen merubah diri gitu? Gimana caranya buat ikhtiar cari jodoh? Apa yang harus sebenarnya? Nggak ada sih, aku nggak ada merubah diri, tapi aku bilang aku memantaskan lebih kayak ke perilaku, ke sikap, ke apa ya, ke ibadahnya. Karena kan kalau seorang insya Allah jadi pemimpin keluarga kan, ya harus agamanya kuat, bener nggak? Ngebawa anaknya, aku lebih belajar banyak agamanya karena sekarang aku juga lagi insya Allah bareng. Nah, aku tuh bareng sama ini kemarin diajakin, karena aku sempat ikutan apa namanya itu, kajian-kajian. Terus kemarin ketemu sama Kak Iris Bella, terus ngechat Anwar, War gabung yuk ke musyawarah, ke teman-teman artis tuh yang berhijrah. Aku bilang insya Allah, aku bilang ini jalan Allah. Terus teman-temannya bilang kayak, iya War siapa tahu temu jodoh di sono. Terus banyak banget kayak Kak Virus ngejodohin aku sama Clara Sinta. Lu mau nggak? Bilang, gue mau banget. Aku bilang gitu. Terus kemarin ketemu sama Inara, kan lagi syuting juga. Jangan sama Inara. Nah aku tuh pengen yang apa ya, ibarat kata cewek-cewek yang soleha seperti itu loh. Dan aku sempet maaf ya, ini mah batin under doang kayak, kenapa sih diceraiin gitu sama suaminya. Padahal kan mereka secara nice to meet you gitu ya. Soleha, memantaskan diri, ikut kajian, apa lagi yang dicari. Nah kalau anak kan ngeliatnya dari luar kan gitu. Cuma kan baik lagi rumah tangga orang kita nggak bisa ikut campur. Nggak tahu permasalahan dalamnya kayak gitu. Lebih kayak, pengen deh punya istri yang kayak gini. Dan aku akhirnya berangan-angan. Ketika aku punya istri kayak Inara, aku jaga banget Kalau aku punya istri kayak Clara Sinta, aku jaga banget Ibarat kata kan mereka pada mandiri. Mereka mandiri loh. Mereka mandiri, kerja, syuting segala macam, endorsement apa gitu. Terus aku tinggalin di rumah aja. Sayang aku pakai daster. Andai kan dijodohin mau? Ya kalau jodohin ya baik lagi. Kalau misalnya dijodohin memang udah jalan Allah ya mudah-mudahan. Kan bentuk ikhtiar juga gitu. Kanwar mau umrah katanya? Iya insya Allah. Cuman nggak jadi hari ini, nggak jadi bulan ini karena panas. Kan lagi gas sweat hot. Apa yang kata orang TV itu? Has get hot. Head gas sweat. Ya itu dah. Ya itu, kata lagi panas banget. Jadi aku takut. Takut hitam? Ntar aja nunggu musim dingin deh. Mana orang travel nanyain Anwar. War gimana kita? Masya Allah, makanya aku ditawarin umroh kan. Bilang, War umroh ya. Tapi kan aku lihat di berita yang lagi gas sweat hot itu kan. Ntar aja deh, di sana berapa suhunya? 39, 40. Bukan kita takut ke ibadahnya ya, tapi maksud aku, aduh panas deh gitu. Hati-hati ya, hati-hati ya. Jadi ntar nunggu ini aja, nunggu musim dingin. Ada nggak impian lain mungkin suruh bagian orang tua dulu? Kayaknya apa orang tua udah cukup dibagian sama Kanwar sampai akhirnya tinggal jodohnya doang nih? Kalau orang tua mah udah ya, insya Allah. Bukannya udah, maksudnya berkata sampai kapanpun Anu sebagai anak tidak bisa membalas dan mengganti jerih payah orang tua. Tapi seenggaknya ya aku memberikan apa yang menjadi kecukupan orang tua. Ya kan misal kebutuhan orang tua mau apa, insya Allah pasti Anwar turutin dan Anwar kabulkan gitu. Tapi mama tetap ngomong, kan aku kan ibarat kata jadi tulang punggung keluarga ya. Kakak aku kan maaf udah ada suaminya itu yang terakhir ya kan. Terusnya adik aku kerja sama aku gitu. Terus aku ada tanggungan orang tua. Ya aku nge-backupin mereka semuanya. Sampai mamaku bilang, udah dek, jangan orang aja yang diurusin, lu diurusin. Karena kan siap ditanyakan orang mau beli apa. Ya aku bikin rumah kakak deh. Ya aku mau bikin kontrakan buat kakak deh. Bilang, lu dong sekarang yang diurusin. Mama aku pelan-pelan ngomong kayak gitu. Iya ntar insya Allah Anwar gampang. Udah bahagia. Aku bilang gitu. Kanwar terakhir, suka dibilang mirip Ruben Onsu kemarin anak kecil. Iya bocah. Tiba-tiba jangankan itu tahu itu pernah. Itu kemarin banget. Jadi kan aku datang ke sekolahan nih, ya kan. Kan siapa sih nggak kenal Anwar, ya kan udah yang kerja selama kurang lebih 7 tahun 8 tahunan di dunia entertain kan. Aku dengan pedenya gitu, story lah sama Anwar. Kenal aku nggak? Karena bocah-bocah itu udah megang buku sama megang pulpen. Kak, tanda tangan dong, kata gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba begini, emang tahu siapa? Tahu. Nyatuk aja bocah tanpa dosa. Ruben Onsu. Terus digeplok sama temannya, ini mah Kak Anwar, kata bang. Aku bilang lagi, bukan Kak Anwar, ini Sarwenda. Mas Ruben Onsu. Nah terus lebih parahnya lagi di sebuah acara TV, cuk. Ini udah segmen terakhir, segmen 4. Kan udah otomatis ada pendekatan dong, segmen 1, 2, dan 3, bener nggak? Nah mohon maaf nih, kita lagi syuting dengan orang-orang yang memang berkebutuhan khusus, orang-orang yang memang kurang beruntung seperti kita gitu dalam segi ekonomi ya. Aku kesian nih, kan orangnya gampang sedih sama orang. Terus bapak-bapak sama ibu-ibu ini dapat duit dari TV. Jebet Anu kasih gitu kan, Bapak ini buat Bapak. Terus tau gak apa? Anu ngeluarin duit lah 2 juta 500. Niat hati mau ngasih bapaknya, kan kasihan gitu kan. Bapak ini buat Bapak ya. Dibilang apa? Makasih ya Ruben Onsu. Terus rasanya apa? Bu duitnya sini saya balikin lagi. Tapi gak apa-apa, aku cukup seneng dan bahagia. Untungnya dimiripinnya sama Ruben Onsu. Bukan dimiripin Kiwil. Hah? Ngerasa mirip gak? Kalau ngaca, pernah aku lagi ngaca, lagi begini set gitu kan. Hah, itu Ruben. Terus gue lah gua ya. Dari samping mirip kadang rambutnya, palanya gitu, semuanya mirip. Makanya aku bilang kayak, ini bagaimana ceritanya sih si Andor sama si Ruben mirip?
Lah kemarin disatuin tuh di sebuah acara juga, acara musik pagi-pagi. Orang pada begini. Lah iya mirip ya gitu. Makanya aku bilang kayak ya Allah, Allah maha besar ya bisa memiripkan aku. Dulu bayangin sebelum jadi artis, aku pas kuliah aku nggak ngapain. Karena dosen aku pernah bilang Ruben Onsu, Ruben Onsu. Aku nge-DM Ruben Onsu sebelum aku jadi artis. Jadi rakyat biasa aku DM. Hai Kak Ruben, perkenalkan aku Anwar, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Aku semester 6. Kak, banyak banget yang bilang aku mirip sama kakak. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya. Kamu tahu, itu sampai setahun 2 tahun kagak dibaca-baca tuh DM. Tapi pas udah ketemu jadi artis, waktu itu dapat program kan, ketemu Pak Ruben, saya bilang, Kak, aku nge-DM Kak Ruben, baru dia baca, dia buka. Lah iya ya War, ya Allah Anwar, lu berarti udah ngucapin gue dari zaman dulu. Aku bilang gitu, berarti kan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan kan insya Allah kita bisa menuju ke situ ya gitu. Tapi Rubennya ngerasa mirip gak? Oh iya kita mirip. Enggak, dia bilang najis gitu. Tapi kalau aku buat bercandaan aja sih, berkata maksudnya ya untungnya alhamdulillah dimiripkan dengan ya sesosok yang sama Anwar kerja gitu, yang Anwar pun kenal. Apa yang paling mirip sih ngerasa di mananya? Pala, rambut ya kan, kadang hidung kalau dia hidungnya agak panjang ya kan. Gak tahu tuh di operasi apa di pilar hidungnya. Terus dagunya dikit. Sama ini paling ini alis-alis mata ke sini gitu katanya mirip. Kalau dulu kan orang miripin Olga, ya dulu ya mungkin karena Olganya maaf udah nggak ada jadi nggak ada perbandingan gitu ya. Sekarang orang kayak Ruben, iya. Foto-foto di mana foto-foto cek Ruben makasih ya, iya Bu sama-sama. Lebih sebel juga gak sih digituin? Ya sebenarnya nggak ada rasa sebel cuma kayak masa mereka nggak kenal Anwar sih kan tiap hari di TV. Terus tapi nggak apa-apa senang aja. Terus Ruben nanya sama aku, Kak aku mah seneng kata Ruben, gue mah najis. Anwar ini juga ada berita dari Kak Ruben. Iya. Gimana sih mungkin pernah cerita nggak? Kalau aku pribadi ya sama Kak Ruben ya apapun itu bakal jadi cerita. Tapi mohon maaf nih kalau Kak Ruben untuk masalah ibarat kata keluarga, rumah tangga dia nggak pernah cerita apapun. Dia nggak pernah menceritakan keluh kesahnya, kesusahannya nggak pernah. Hanya menceritakan kebahagiaan War tadi gue bisnis loh, ntar anak gue mau konser loh, baru gue ada ini. Kalau itu aku nggak tahu. Nah makanya kemarin sempat lihat berita, lihat cerita itu aku sempat yang mau nanya, tapi kan aku bukan tipikal orang yang kepo ya sama temen ya. Jadi kayak ya udah aku bilang nunggu momennya beliau cerita ke Anwar apa enggak gitu. Tapi sejauh ini everyday good dia kayak nice to meet you aja, maksudnya maksudnya kayak fine, kayak enjoy the moment. Terus dia video call sama anak-anaknya. Berarti kan aku pikir wah ini jangan-jangan beritanya dibuat-buat dan diada-ada gitu. Apa jangan strategi marketing, iya kan? Karena kan kita punya sesuatu kan pasti akan ada something di mana orang-orang akan yang kayak ini kenapa ini gitu. Dan mudah-mudahan aku berpikirnya mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya kan kesianan juga gitu. Prihatin kalau kejadian gitu. Ya kalau kejadian mah sedih lah prihatin pasti aku bakal nanya sama dia kok bisa kenapa gitu. Tapi sejauh ini dia nggak mulai cerita jadi aku juga nggak sungkan untuk bertanya. Biarkan urusan itu menjadi urusan yang memang apa ya buat keluarga misalnya kalau ada masalah kan jadi aib. Ya aibnya nggak disumbar-sumbar gitu. Tapi kan beliau kan nggak pernah status galau, bener kan? Ya taunya dari netizen aja gitu. Apalagi peramal-peramal kuntilanak itu. Yang katanya ini begini, bilang, lah. Aku bilang percaya omongan begitu, percaya sama Allah. Doanya mungkin Doanya buat aku pribadi, karena aku udah disanding-sandingkan sebagai ade Anwar Onsu. Aku pribadi ya berdoa, aku selalu berdoa, aku bilang ya Allah mudah-mudahan apa yang terjadi ya dengan kehidupannya Kak Ruben, mudah-mudahan ya itu hanya sebagai bumbu-bumbu kenikmatan. Karena public figure ya kan, orang lain perlu bumbu-bumbu itu. Dan kita memang nggak punya privasi sebagai public figure, semua orang bisa menikmati. Mudah-mudahan itu hanya sebuah hiburan, nggak beneran di dalam dunia nyata, tetap baik-baik aja, nggak ada apapun itu. Karena Jordinya baik-baik aja, Sarwenda baik-baik aja, Rubennya baik-baik aja, penonton yang ketar-ketir. Gitu, dan mudah-mudahan menjadi doa yang baik. Makanya kalau ada kayak begitu, jangan diomongin yang jelek-jelek, kan jadi doa ntar. Udah kita positive thinking aja, yang baik, mudah-mudahan nggak kenapa-napa gitu. Kita sebagai penikmat penonton di rumah, mendoakan yang baik-baik. Tapi sempat cerita sama Jordi nggak? Apa? Ngobrol sama Jordi? Apalagi Jordi apa-apa sama dia dilucuin, apa-apa dibelokin. Misalnya, lu berantem, mana ada gue berantem, kata gitu. Gue mah begini, kan dia pelawak juga sih Jordi itu diam-diam. Jadi aku nggak tahu ini orang mana yang bener, mana yang bohong sih, gitu. Tapi kalau sama bundanya sendiri, Bener Sarwenda yang sakit? Sakit kemarin? Iya. Udah pulang, alhamdulillah udah sehat. udah komunikasi belum? Komunikasi kemarin aku cepet cecetan, aku bilang kayak Anwar ketemu dong, aku bilang kayak di mana, di Cepete aja kata dia gitu kan lagi di daerah Cepete kan, malamnya di operasi sinusitis kan, sinusitis, operasi yang hidung itu, terus aku bilang kayak bunda, lekas sembuh ya kayak gitu, dan kita belum ada agenda ketemu lagi, mau ketemu sih, bilang kalau Bu Ruben, Pak Ruben aku everyday ketemu, karena punya program baru kan, yang tiap pagi-pagi acara musik keliling luar kota tuh alhamdulillah, dan itu salah satunya
Kak Ruben ajak Anwar aja kayak gitu. Kabarnya Wenda sendiri gimana? Update kesehatannya sekarang? Kesehatannya alhamdulillah udah every day every good ya. Dia udah nice to meet you. Maksudnya ya namanya orang sakit kan butuh ada recovery. Recovery ya. Jadi ya selayaknya orang sakit aja gitu, butuh perawatan yang intensif di rumah. Tapi tidak ada yang mengkhawatirkan, aman-aman aja, doain aja. Rumahnya masih tinggal bareng nggak sih Kanwar? Masih tinggal bareng, cuma emang dia lagi nginep di rumahnya ini, kan lagi bangun rumah. Rumahnya kan belum jadi, sekarang dia lagi nginep di rumahnya Ci Wendy, adiknya apa kakaknya sih? Adiknya gitu. Lalu kalau bisa kagak tinggal bareng, kan tiap pagi agak lihat postingannya Bensu nganterin anaknya. Ini masa kalau tinggal bareng cuma ngejemput, emang babysitter. Bareng dia tinggal bareng. Karena memang rumahnya kan di sini udah pindah kan lagi bangun rumah yang gede banget itu, yang rumah orang kaya tuh berapa lantai, kayak ruko 15 lantai. Tapi kan kabarnya nggak dijenguk gitu sama Ruben, malah pulangnya ke adenya gitu. Tahu dari mana? Mungkin dia sibuk. Nih aku liatin ya, jam 4, jam 5 Bensu itu bekerja keras. Dia udah ini ginger ginger yang ginger print yang kata dia update ini absen di pintu jam 4 aku liat story-nya. Kurang kerja keras apa coba. Dia kerja jam 4 udah masuk kantor tuh, rumah kantornya yang di sono no, yang di radio dalam. Terusnya habis itu dia malam-malam orang lagi tidur ya, aku lagi mau tidur megang handphone scroll, dia lagi live TikTok dagang. Pagi-pagi buta, orang lagi mau baru bangun, kan biasanya orang bangun kan megang handphone ya. Saya lihat TikTok live masih dagang. Kerja keras kan bagi-bagi kerjaan gitu. Itu aja udah, pokoknya doain yang baik-baik aja deh ah. Ini kadang. Kemarin jenguk Parto orangnya udah pulang. Iya. Akhirnya tadi buahnya aku kasih Surya. Gimana? Jadi aku tuh gini ya, kalau aku pribadi diajarkan sama manajer aku sebagai orang yang dulunya aku tuh tipikal orang yang maksudnya cuekan. Jadi ibarat kata cuekan tuh orang sakit nih, diucapin aja kayak lekas sembuh ya. Dan ternyata kan kita harus perlu menjenguk ya. Manajer aku bilang, War, lo harus peduli dengan orang-orang sekitar lo, apalagi orang yang memang bekerja di lingkungan lo. Om Parto kan kerja sama aku lama kan dulu kan, acara-acara lawak-lawakan kan. Sakit di rumah sakit situ, mana namanya no? Puri ya kan. Di Puri aku datang lah karena aku lihat postingan Po Alpa sama Kang Deddy malamnya udah. Po Alpa nelponin, aku bilang, Po gue gak bisa syuting. Aku datang udah beli buah banyak banget ya kan, buahnya aku yang bikin perser sendiri. Terus pas datang nih kucuk dengan pedenya, nggak nelpon dulu nggak apa, karena aku pikir kan maaf ya, katanya sakit pergangguan di perkencingan gitu ya, perginjalan ya, urinware sakit itu katanya. Terus udah tuh aku pas ke sono begini kan emang udah libur kemarin May Day kan, security nanya gini, Panwar, ih kok manggil bapak ibu, aku bilang gitu. Ngapain kan kesini, aku mau jenguk Pak Parto kata gitu. Lah baru aja pulang tadi sama istrinya udah keluar, lah pulang terus saya kemana? Rumahnya aja, rumahnya kan saya kagak tahu, jauh banget di Bekasi ya. Udah tuh karena mau berangkat syuting ya udah buahnya saya taruh di situ. Tadi ada adegan kayak ngasih oleh-oleh, jadi setiap artis tuh ngasih oleh-oleh buat Pak Surya kan. Aku bilang lah gue nggak boleh oleh apa lagi, nggak di briefing. Saya inget, ada buahnya yang di mobil, saya kasih aja nih Pak Surya. Gitu, jadi apa ya, aku sekarang lagi benar-benar peduli banget buat teman-teman atau senior-senior aku yang memang lagi sakit. Pasti aku bakal berkunjung karena aku pas sakit pun kemarin, pas aku sakit usus buntu kan. Itu rumah sakit kayak orang hajatan. Buah, kue, bunga, penuh kata mamaku. Ya Allah, jadi artis enak ya, banyak yang jenguk gitu kata mamaku. Kira udah jenguk belum berarti? Belum. Tapi aku dapat call. Pak, maafin ya aku gak bisa dateng. Aku bilang, iya karena aku harus kerja lagi. Iya lagian lu bego banget katanya gitu. Bukannya lu chat dulu katanya gua, kata gitu. Iya maaf, kan saya mau ngasih surprise, aku bilang. Gitu, surprise-nya salah. Next time kita harus telepon, untung gak jauh ya kan. Gitu, makasih ya. Makasih Kak Anwar. Makasih Ibu, panas banget gue ini. Monyet.